Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya, yang mudah-mudahan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan iman dan niat ikhlas, sehingga dengannya kita memperoleh pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah dan ketaatan itu dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kepada kita semua tentang pentingnya kita menerima bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita melewatkan bulan Ramadan seperti apa yang telah lewat, seperti bulan-bulan biasa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu menyampaikan kepada sahabatnya, kepada umatnya, termasuk kita semua, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang menjanjikan ampunan, rahmat, dan pembebasan dari neraka. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam setiap malamnya ada waktu Allah Subhanahu wa taala memerdekakan seseorang, membebaskannya dari neraka. Sehingga ini adalah suatu hal yang sungguh-sungguh kita
berupaya bagaimana agar kita bisa mengisi dengan sebaik-baiknya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengulangi apa yang sudah sering kita dengarkan, khususnya bertalian dengan Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya tentang apa yang disampaikan oleh Talhah ibnu Ubaidillah, bahwasanya ada dua orang bersaudara, dua orang laki-laki. Saya tidak tahu apakah dia bersaudara senasab atau saudara seakidah, seagama, yang masuk Islam dari kaum Ansar, orang-orang penghuni atau ahli Madinah, kaum Ansar. Kedua orang ini sangat sungguh-sungguh melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya adalah yang satunya itu ikut berjuang fi sabilillah dan mati syahid, dan yang satunya lagi masih hidup sesudahnya dan mendapatkan bulan Ramadan. Sehingga Talhah bin Ubaidillah ini mengatakan, saya dibuat mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan dua orang ini di surga. Yang membuat saya heran adalah yang pertama masuk surga itu adalah yang mati bukan syahid. Matinya bukan mati syahid. Dan yang masuk berikutnya adalah yang mati syahid. Padahal kita semua mengetahui, bahkan semua sahabat ingin bagaimana supaya dia mendapatkan kesyahidan, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia bangun, dia menceritakan ini kepada para sahabat, bahwa dua sahabat kita yang mendahului kita itu, saya mimpi dipertemukan, tapi yang duluan masuk surga adalah yang tidak mati syahid. Cerita ini merebak, akhirnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Talha pun menyampaikan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apanya yang membuat kamu heran? Kenapa kamu heran? Bukankah dia mendapatkan Ramadan? Orang yang meninggal di belakangnya itu mendapatkan bulan Ramadan, dan dia bisa beramal padanya, melakukan sholat, puasa, dan sebagainya. Dan keduanya bersungguh-sungguh betul. Jadi apanya yang diherankan kalau dia lebih dulu masuk surga daripada yang mati syahid? Nah, ini pertanyaan besar ini. Ini pertanyaan besar. Karena kalau kita menganggap bahwa mati syahid itu jaminannya surga, nah kita mau syahid di mana? Kita mau syahid di mana? Meskipun ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berniat syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jujur, dia menyatakan pada dirinya bahwa saya akan mati syahid, saya mau mati syahid. Nah, orang yang berniat jujur seperti ini, dia akan mendapatkan pahala kesyahidan itu meskipun dia meninggal di atas kasur. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah kayaknya pintu syahid itu sudah jauh ya kalau kita mau ukur dengan perang fisabilillah, tapi kan bisa mati.
Mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Tapi di hadapan kita ini ada pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan surga lebih dari apa yang didapatkan oleh orang yang mati syahid. Sama dengan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari-hari di 10 pertama bulan Zulhijjah, bahwa tidak ada orang yang beramal saleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dilakukan pada 10 pertama di bulan Zulhijjah, mengalahkan jihad fisabilillah. Ya, kecuali orang yang mati dan tidak kembali. Nah, dalam hadis ini disebutkan oleh Talha bahwa saudaranya lebih dulu masuk surga padahal dia tidak masih syahid. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bukankah dia mendapatkan Ramadan? Betul. Dia mendapatkan Ramadan, dia beramal saleh. Nah, meskipun memang ada penjelasan dari para pensyarah hadis bahwa kenapa yang matinya belakangan itu mendapatkan surga lebih dulu, karena dia juga berkeinginan mati syahid. Dia juga punya niat mati syahid, tapi tidak mati syahid. Artinya dia juga berniat untuk mati syahid, dan kemudian diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari saudaranya yang mati syahid itu untuk bisa beramal, bisa berbuat. Nah, kita yang mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bulan Ramadan, dan kita bersungguh-sungguh untuk meraih janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalian dengan keutamaan bulan Ramadan ini. Namun demikian jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin menyampaikan, mengingatkan diri kami khususnya, bahwa kalau yang lalu-lalu kita menyebutkan ada seorang perempuan, dalam riwayat ini disebutkan ada seorang perempuan yang terkenal salatnya, terkenal puasanya, terkenal sedekahnya, terkenal amal-amal baiknya. Tapi ada satu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la khaira fiha. Orang yang begini ini tidak ada baiknya. Tu'zi jiranaha bilisaniha. Dia suka menyakiti tetangganya dengan kata-katanya, dengan lisannya, dengan ucapannya. Dan di ujung hadis ini disebutkan hiya min ahlin nar. Dia itu ahli neraka, penghuni neraka itu. Meskipun dia terkenal sholatnya, puasanya, sedekahnya, amal-amal baiknya yang banyak, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya, suka menyakiti orang dengan kata-katanya. Maka Nabi mengatakan la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Yang saya menyampaikan di beberapa tempat, khususnya bertalian dengan tarhib Ramadan, bahwa bagaimana yang tidak sholat, ya tonna dek na sempajan, ya tonna dek na puasa, dek nan kana masih dekat, dek gagal amala-amala madecenna. Bahkan kita bisa menambahkan puramana nina pugau anu majae, ya tonna ka pau-pau, ya tonna maiga bicara. Maka bisa dipastikan mendapatkan neraka tanpa hisab. Kalau ada orang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ya salah satunya ini. Ya kalau yang rajin salat saja, rajin puasa, rajin sedekah, lalu dijamin masuk neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak bisa menjaga lisannya, bagaimana dengan yang tidak salat? Yang kita sebutkan tadi,
Ya ton nadek na sempajang, ya ton nadek na puasa, ya ton namai ga bicara. Ya pasti masuk neraka. Nah ini yang kita khawatirkan ini, sehingga kita perlu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan, pahala demi pahala yang dijanjikan lewat Ramadan itu. Tapi kita juga harus bersungguh-sungguh menjaga diri, jangan sampai apa yang sudah kita kumpulkan hancur. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang juga sudah populer di telinga jamaah Nurut Tijarah. La ya'tiyanna aqwamun yaumal qiyamah bihasanatin katsirah kajibali tiham. Sungguh akan datang satu kaum, ya, bahkan dalam hadis disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qaumun min ummati. Satu kaum, orang banyak dari umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi. Nabi mengatakan umat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini disebutkan, ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa mereka, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana ciri-cirinya, supaya kami bisa menghindarkan diri dari itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hum min jildatikum wa alsinatikum. Dia itu dari sejenis dengan kamu, kulitnya sama dengan kulitmu, bahasanya sama dengan bahasamu. Yang mudah-mudahan bukan bahasa Indonesia, ya. Mudah-mudahan bukan bahasa Bugis, tapi bukan perkara bahasa di sini. Yang disebutkan nanti adalah amalannya. Apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum ini datang dengan membawa kebaikan yang banyak di hari kiamat nanti. Faja'alahullahu haba'an mansura. Lalu Allah menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Tidak ada yang tinggal. Sehingga pada saat itu para sahabat mengatakan, alaisu muslimin, wahai Rasulullah, apakah mereka bukan orang Islam? Sehingga amalnya tidak dihisab, amalnya tidak diperhitungkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bala, hum muslimun, mereka orang Islam. Yusalluna kama tusallun, mereka salat seperti kalian salat. Wa yasumuna kama tasumun, dan mereka puasa seperti kalian puasa. Wa yatasaddaquna kama tatasaddaqun, dan mereka bersedekah seperti kalian bersedekah. Dalam satu pengajian ibu-ibu saya mengatakan, kalau Nabi mengatakan wa yatasaddaquna kama tatasaddaqun, dan di hadapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sedekahnya luar biasa. Yang Umar sendiri mengatakan, susah ditandingi. Ya. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menyerahkan separuh hartanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk perjuangan. Dan pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, sekarang saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang dengan 100%. Seluruh hartanya diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Beliau menjawab, saya meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini diajak mana 100%. Cukuplah seperti Umar bin Khattab yang pernah mengiqab dirinya, menghukum dirinya karena terlambat takbiratul ihram bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyebabnya adalah kebunnya. Dia keliling-keliling kebun, melihat-lihat, terlambat. Dia nama sebut, cuma terlambat takbiratul ihram bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghukum dirinya dengan menyerahkan kebun tadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya. Sehingga saya pernah mengatakan,
Kalau begini yang kita lakukan, lo capu mana warang parata. Ya. Nasabah ini dia terlambat itu takabir ya. Padahal ada jaminannya Pak ya, sudah pernah kita sampaikan hadisnya, man shalla lillah arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula. Siapa yang salat karena Allah, ini syaratnya nih, karena Allah 40 hari dengan berjamaah, dia mendapati takbir pertama, kutiba lahu bara'atan, maka dicatat baginya 2 keselamatan, 2 pembebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang pertama terbebas dari api neraka, yang kedua terbebas dari sifat munafik. Sehingga saya pernah ditanya, Ustaz, ada orang rajin sholat bukan 40 hari ya, nah oleh 40 dia tahu mesempanya, tapi saya melihat ada disebut oleh Nabi SAW ayatul munafiqina salata. Ciri orang munafik itu ada 3 ya. Dalam hadis ini, orang yang menjaga salatnya karena Allah 40 hari ya, secara berjamaah, dia mendapati takbiratul ihram bersama imam, maka dia terbebas dari sifat munafik. Nah iya dek, na 40 sunnah sempaja mabiri jama mendapatkan takbiratul 40 ni tahu. Lawan ada lama tuh. Tapi masih ada sifat nifak, bukan cuma 1, 3, 3-tiganya ada pada dirinya. Saya bilang barangkali syarat pertamanya tidak ada. Ini penting yang disebutkan dalam hadis man shalla lillah, siapa yang sholat karena Allah ya. Jangan bilang kalau tidak karena Allah tidak usah berjamaah. Tidak berjamaah karena Allah juga. Bukan hanya 40, tapi disebut di sini 40 hari. Ya, 40 hari. Nah, saya kembali kepada kisah tadi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya terlambat takbiratul ihram. Penyebabnya diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan apa yang biasa saya sampaikan, mudah-mudahan saya tidak salah. Saya mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalian dengan salat itu pernah mengatakan kepada sahabatnya ya, qamat, kemudian pimpin salat. Dia menunjuk sahabat yang lain untuk melaksanakan salat. Kemudian Nabi ingin berkeliling melihat rumah-rumah yang ada laki-laki dewasanya yang tidak salat. Untuk apa? Mau dibakar. Ya, mau dibakar. Saya mengatakan bahwa kalau sekiranya ini yang jadi dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka merasa capuk mana yang boleh dibongki, pura mana dituru, mau bola na ustaz, panggil nasabah, kata bola ustaz, ya, kata boleh nanti oleh teduh, berat untuk membangunkan orang ini. Tidak ke masjid, padahal dia adalah orang yang dewasa, tanggung jawabnya. Ini untung bukan ini yang dilakukan oleh Nabi, tapi itu adalah yang disebutkan, yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan hadis ini, ya, sebahagian ulama mengatakan salat jamaah itu wajib hukumnya. Lalu masih ada di antara kita, mudah-mudahan di Ramadan nanti tidak begini ini ya, karena Ramadan ya tidak ada lagi menyebutkan bahwa Nabi itu sikap setan. Ya, istilah yang sering saya sampaikan ini, bahwa terkadang kita memfitnah setan, ya, mengkambing hitamkan setan. Nabi itu sikap setan, dia sikoto beri jamak subuh, padahal oleh setan kada percuma digoda ini.
Ya, saya di Ramadan kan terbelenggu, terikat. Pintu surga terbuka lebar, pintu neraka tertutup. Di Ramadan ada sebuah jaminan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita raih. Tapi kalau kita tidak meraihnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman hurima khairaha faqad hurim." Siapa yang diharamkan kebaikannya, maka sungguh itulah orang yang diharamkan kebaikan baginya. Sehingga ini penting untuk kita ingatkan, kita saling mengingatkan supaya kita bisa beribadah dengan maksimal di Ramadan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita untuk bisa mendapatkan Ramadan. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan dan beri hidayah taufik kepada kami untuk bisa beramal saleh, melakukan ibadah dan ketaatan padanya dengan maksimal, baik itu puasa, qiyamul lail, baca Quran, dan amal-amal kebaikan yang lain. Itu yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya ingin menutup dengan apa yang pernah saya kirimkan, ada beberapa yang menerima, bahwa meskipun kita meyakini apa yang akan kita lakukan itu pasti berhasil, tapi tetaplah memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuat apa yang kita lakukan itu akan lancar, dimudahkan oleh Allah, dan yang terpenting diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk ketika mendapatkan bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh betul, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang bisa mengalahkan pahala jihad fi sabilillah, bahkan pahala orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita pada subuh hari ini diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana. Kami mengharapkan pada seluruh jamaah untuk mengingat saudara dan saudari kita, keluarga kita, baik yang dekat, baik yang jauh, apalagi yang dekat. Yang sakit, ingat, kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shfi mardana, ya Allah sembuhkan orang sakit di antara kami. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana warham mautana, ya Allah sembuhkan orang sakit di antara kami dan rahmati orang-orang yang telah mendahului kami menghadap. Allahumma ighfir lana wa lahum, ya Allah ampuni kami dan ampuni mereka. Allahumma ighfir lana wa lahum ya rabbal alamin. Rabbana afriq alaina sadra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.